selamat bergabung di Valid. Ya. Selamat datang di Valid. Selamat datang. Visualisasi musikal tentang Indonesia. Nah, Jadi dari Valid ini kita akan hasilkan sebuah pesan-pesan yang valid untuk kita sebarluaskan bagi masyarakat Indonesia dalam bentuk musikal. itu dia Seperti tuh. apa? Nanti kita akan lihat sama-sama prosesnya. Penasaran. Tapi sebelumnya saya harus memperkenalkan dulu bintang tamu narasumber kita pada edisi yang ini. Ya, thank you Kak Yosi ya udah Yes. ngundang di sini. Teman-teman kenalin, nama gua Gian Luigi. Gua Ramadan Fikri. Kita apa ya, konten kreator lah. Betul. Background gue stand up pastinya, Rama juga stand up dan Iya. kita konten kreator. Rama punya konten sendiri, gue juga punya konten sendiri. Tapi Iya. kita punya wadah bareng, sebuah media. Media konten kreator lah untuk anak muda. Komisi.co, ya. Komisi.co sebenarnya media ini untuk mewakili lah suara-suara anak muda Iya. yang mungkin skeptis dengan politik. Oke. Oke. Dengan harapannya dengan konten-kontennya kita Iya. jadi terwakilkan dan jadi berani untuk bersuara. Oke. Sebenarnya anak muda itu kalau di tongkrongan Kak, kalau kita sadarin ngomongin politik Iya. itu tuh bisa sampai pagi. Hmm. Konspirasinya bakal bagaimana, Iya. kasusnya ada segala macam itu Betul. bisa sampai pagi ya. Betul. Tapi ketika diajak untuk terlibat Mm-mm. nggak mau atau baca tuh kayak wah ini apaan sih politik. Iya. Atau Nah, mungkin takut kali. takut. Lebih Iya, ke iya. takut sih. Iya, betul Gitu, ya. gitu. Paling juga kalau misalnya sudah membahayakan tinggal kabur. Wur. Iya. Oke, gimmick-gimmicknya banyak banget ya. Sekarang kita mau bicarakan soal pilkada. Sebentar Ya. lagi kayaknya kenapa kita harus angkat isu ini supaya pesan ini bisa menjadi, kalau saya menyebutnya vaksin ya. Oke. Karena vaksin itu kan pencegahan. Pencegahan, Betul ya. benar. Sebelum semuanya baper politik, Yes. harus ada fondasi politik yang benar. Ya, Benar nggak? Oke. Oke. Biar kebal. Biar kebal. Dan kenapa yang kita bahas kan pilkada seluruh Indonesia nih serempak benar. ya. Kok cuman Jakarta? Karena Jakarta itu menurut saya tolak ukur ya. Semuanya melihat ke Jakarta. Bukan begitu? Bagaimana pendapatnya tentang Jakarta? Kalau nanti mungkin Rama bisa tambahin. Ya. Walaupun bisa dibilang sekarang statusnya sudah bukan ibu kota, Iya. ya sudah statusnya. Tapi dengan jumlah massa yang begitu banyak di Jakarta dan tetap akan menjadi pusat perhatian banyak orang. Iya. Jadi kenapa orang tetap menyorotnya Jakarta di pilkada sekarang? Iya. Karena Jakarta ini bisa menentukan peta politik ke depannya. Oh, oke. Karena intrik-intriknya semua akan berpusat di Jakarta. Betul. Siapa yang menang di Jakarta, setidaknya nanti di Pilpres 5 tahun lagi Punya modal. punya modal. Iya. Oh iya, betul. Iya, Yang iya. udah terjadi sih kebanyakan seperti itu. Iya. Wow, ya. Yang menang di Jakarta punya modal untuk maju nasional. Ya. Oke. Batu loncatan. Ya. Ya. Modal nasional. Saya selalu ngumpulin akhiran-akhirannya sama Oke, gitu ya. modal nasional. Modal Oke. nasional. Modal Ya. nasional. Siapa tahu bisa dipakai. Bisa dipakai, gitu ya. benar. Oke. Terus Rama mau nambahin nggak? Iya sih, sebenarnya kalau Jakarta satu tadi karena masyarakatnya banyak, jadi orang lebih fokus sama pilkada di Jakarta gitu. Iya. Sebenarnya kalau ngelihat ya tadi ya yang gue omongin juga sama Bang Gian, di pilkada Jakarta tuh selalu tokohnya yang setelah menang di pilkada kemudian jadi batu loncatan ke pilpres gitu. Nah sebenarnya itu yang nggak kita pengen lihat lagi sih di Jakarta. Oke. Kita Malah pengennya, itu ya. malah pengennya ya orang yang bener-bener mau ngurusin Jakarta 5 tahun bahkan 10 tahun ke Iya, depan gitu ya, biar Iya. ya kota ini tuh diurusin juga. Iya. Gitu. Karena akibatnya adalah mengejar popularitas sehingga tidak bekerja secara totalitas. Dapat Iya. Mengejar popularitas sehingga tidak bekerja dengan totalitas. Yes. Wah, luar biasa sekali. Ketika yang kita kejar adalah goals pribadi, akhirnya kita nggak bekerja untuk rakyat. Oke. Kita hanya bekerja untuk gimana caranya ketika gue udah jadi gubernur, Iya. gue menjaga elektabilitas dan popularitas gue, Iya. sehingga 5 tahun lagi ya syukur-syukur ada partai yang gandeng, ya gue Iya, naik iya, ke iya, pilpres. Oke, anyway, nah kalau kita masuk lagi ke Jakarta, tadi ada 2 syarat sebenarnya yang sudah disebutkan ya. Yang pertama, jangan cuman punya agenda untuk mentang-mentang sudah punya jadwal nasional, Iya. jadi ngumpulin modal ya. Yang kedua, usahanya juga untuk menjadi sempurna harus kelihatan, benar nggak?
Gua melihatnya bahwa pemimpin yang kemarin-kemarin ya, nggak yang sekarang. Maksudnya dalam arti pilkada-pilkada yang sebelumnya dari track record yang ada. Kayaknya mereka para politisi ini sangat pintar belajar budek ya. Udah kita dipelajari ya. Iya, oke. mereka tuh jago banget karena mereka tuh udah kayak kebal aja gitu. Oke. Jadi ketika di pilkada, di kontestasi mereka melakukan segala cara Iya. dan setelah terpilih, apapun komen dari masyarakat kayaknya Mm-mm. ya gue nggak peduli gitu. Gue Iya, akan iya, berjalan dan seperti biasanya. Dan kita sebagai masyarakat, masyarakat Indonesia ini masyarakat yang sangat pemaaf. Pemaaf. Betul. Jadi setelah Bagus ricu-ricu, Iya. satu sisi bagus, tapi itu dimanfaatkan oleh para orang-orang yang punya kepentingan. Ah, Nanti juga lupa kok. iya, iya, Ya, iya, jadi iya. ketika kontestasi kita saling serang, bla Iya, bla iya, bla bla iya, bla, iya. pas berjalan, ya udah kita lupain. Iya, iya, iya. Tapi emang akan menyisakan di akar rumput yang tetap Bergesekan tuh ya. bergesekan dan Iya, karena masih, polarisasi. Iya. Gitu. Karena kalau kita boleh jujur, begitu sudah mendekati kontestasi politik, julukan-julukan itu muncul lagi kan di permukaan. Muncul. Iya. Apapun yang kalau zaman dulu kan cebong kampret. Cebong Cebong gitu ya. kampret. Ada lagi tuh kadal gurun, apalah segala Banyak macam. banget. Banyak banget. Sekarang kayaknya nggak ada, tapi adalah juga anak abah istilah. Anak abah. Kayak gitu-gitu. Iya, 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 iya. Mengkritisi pemerintahan yang sekarang. Ya, Iya. anak abah si gemoy apa segala Iya, macam. Iya, iya, iya. Eh, Label-label ya. Label-label dan menurut gua para politisi ini atau siapapun di belakang mereka pada saat kontestasi adalah orang-orang yang sangat tahu karakter dari masyarakat Indonesia. Yes. Branding Ya. dan marketing itu adalah hal utama yang dimakan. Ya. Gitu loh. Pada akhirnya kan gua pernah bilang bansos adalah jalan ninja pansos. Oh, wow, jalan ninja pansos. Iya. Ternyata iya. ya. Oke, Iya. iya. Dan itu orang suka. Iya. Maksud gua semua tuh melakukan itu loh. Iya. Di pilkada semua orang bansos, Iya. semua Iya. orang ngasih bantuan sosial, Iya. semua orang. Jadi kalau dibilang kita tuh terlalu menormalisasi hal yang sudah ada, tapi ketika yang kita dukung kalah, Ya. kita akan berusaha untuk memajukan satu orang Ya. menjadi tersangka atas semua ini. Gitu. Gitu menurut gua. Iya, 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 iya. Oke, saya nggak tahu nih data menunjukkan yang terakhir nih apakah golput itu bertambah atau berkurang. Karena gini, logika aja lah. Kan kita di zamannya sosial media, seharusnya awareness politik itu naik. Awareness politik. Iya, Betul. zamannya dulu Ya. sosial media. Tapi awareness politik naik tidak menjamin serta-merta partisipan politik naik. Bisa jadi banyak yang malah kepahitan gitu loh. Iya, iya. Gue ngapain milih? Gue tetap dalam angka tersebut makin tetap besar Iya, ya. iya. Pengamatan lu aja, pengamatan lu berarti kan sejauh mata lo bisa melihat. Iya. Close circle lo Ya, atau ya. teman-teman lo banyak gak yang tidak memilih? Banyak. Banyak ya? Banyak juga. Banyak ya? Banyak juga case-nya. Maksudnya kemarin misalkan ngobrol sama teman, kemarin milih siapa? Gua nggak milih, nggak nyoblos dengan berbagai macam alasan gitu. Iya, iya. Walaupun ya dia di sosmed aktif juga ngomongin politik, Iya. tapi ternyata pas ke pemilihan Iya. dia golput. Lumayan banyak karena mungkin bagi beberapa orang Kak, anak-anak muda tadi ya. Iya, iya, Mungkin yang dimajukan pilihannya iya. tiga-tiganya atau siapapun nanti di pilkada bukan orang yang mewakili mereka. Ini sebenarnya edukasi politik yang mendalam di sini nih. Iya, ya. iya. Gimana caranya gue menjadikan anak muda Indonesia menjadi partisipan politik, sedangkan buat mereka pilihannya tidak ada yang pilihan mereka. Iya, benar. Agak sulit ya. Iya, iya. Coba semua yang di rumah berpikir, yang nonton ini gimana Iya, iya. caranya ya. Menurut gua nggak bisa dipungkiri partai politik itu punya peran penting. Oh jelas, karena kita masih memakai sistem Yes. partai politik. Sehingga kalau misalnya pada hari-hari ini yang muncul si A, si B, terus kita komplain kenapa yang mereka muncul, yang harusnya bukan disalahkan yang maju. Iya. Ya ketika gue dapat kesempatan siapa sih yang nggak mau ngambil? Berarti harusnya di partai politik harus Di partai politiknya. melakukan kaderisasi yang Benar. tepat gitu Yang loh. tepat ya. Sehingga Iya. memunculkan orang-orang yang punya prestasi. Iya. Kalau ngomongin edukasi politik nih ya kan, ya tadi selain memang calon-calonnya nggak mewakili anak muda, nggak mewakili masyarakat, akhirnya bikin mereka nggak mau milih gitu. Iya. Selain itu mereka juga ternyata nggak ngerasain dampaknya secara langsung gitu. Apalagi ya kalau misalkan presiden ya, Iya. ya nggak ngaruh deh sama kehidupan gue sehari-hari gitu. Iya, Iya, banyak loh iya. yang masih berpikir kayak gitu Masih Kak. berpikir Iya. seperti itu. Nah Iya. ini mungkin bagian edukasinya. Kalau misalkan udah ke pemilihan pilkada ataupun pileg justru Iya.
Nah itu tuh yang harusnya lu pilih bener-bener. Iya. Karena yang bisa ngasih dampaknya secara langsung mungkin di tingkatan kepala daerah atau di tingkatan legislatif di daerah lu. Iya. Iya. Karena banyak yang berpikir bahwa wah, gue ngapain sih ngurusin politik? Kayaknya nggak ngaruh-ngaruh banget di gue. Iya. Padahal kita lupa bahwa segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kita itu ada pengaruh dengan politik. Oke. Bensin naik, Iya, betul. Iya. politik. Kita mau Iya. makan, wah bahan Iya. bahan pangan mahal, sekolah, Banget, segala macam itu betul Iya, hasil dari keputusan politik. benar. Satu pernyataan valid yang sebenarnya akan membuat kita jadi lebih sulit untuk mengajak orang menjadi partisipan politik adalah setuju kan? Semuanya pasti setuju nih. Begitu Apa? saya ngomong kayak gini, tenang aja, udah nggak usah baper. Pemimpin Tuhan yang pilih, right? Oh semuanya langsung, ya iya sih itu pernyataan valid. Pemimpin Tuhan yang pilih. Iya. Cuman the other side of the coin, orang jadi langsung berpikir langsung lebih kuat lagi tuh pernyataan. Kalau pemimpin Tuhan yang pilih, ya udah ngapain juga gue capek-capek memilih, bener nggak? Mungkin untuk ini gue kasih satu fondasi aja supaya paling tidak kita sepakat untuk tidak sepakat ya. Oke. Oke. Sila keempat dari Pancasila itu menyimpan banyak sekali rahasia edukasi politik. Sebagai sebuah bangsa ketika kita mau berdiri kita dikasih itu sebagai dasar kan. Nah begitu dia bicara soal kerakyatan yang Ya, dipimpin pimpin oleh oleh hikmat hikmat. kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ini bukan cuma berbicara soal wakil-wakil rakyat aja, tetapi Ya. berbicara semua orang itu harus berpikir bahwa dia ini bisa memperjuangkan rakyat. Ya. Bisa menjadi pemimpin dalam konteksnya masing-masing. Ya. Gua mungkin nggak jadi presiden, gua mungkin jadinya perdana menteri atau gubernur atau bupati atau bahkan kepala daerah, bahkan sampai komponen terkecil kepala keluarga misalnya Oke. gitu. Tapi itu semuanya adalah bagian dari satu sistem kerakyatan. Ya. Oleh karenanya, makanya memang perlu kita menjadi partisipan politik. Kenapa? Karena sistem itu hanya akan sehat ketika partisipannya banyak. Betul. Kalau Ya. partisipannya sedikit, berarti there's something wrong with dengan sistem demokrasi Yes. yang kita jalankan selama ini. Karena itu berkontribusi membentuk sebuah sistem demokrasi Betul. yang akhirnya kita akui ini yang paling sehat buat Indonesia. Malah dengan sistem demokrasi gampang banget membuat orang jadi takut dengan politik. Betul. Jadi Ya. sebenarnya yang gue lihat adalah kadang-kadang trik di pilkada pilpres adalah membuat takut. Sehingga Oke. ketika membuat takut partisipan menurun, Iya. di sanalah kecurangan terjadi. Iya betul. Iya. Karena ketakutan ujung-ujungnya ya. Takut Iya. kayak wah ini politik kenapa sih? Wah ini udah gue nggak mau milih deh. Iya. Surat suaranya disalahgunakan. Banyak ya Bang gitu ya Bang. Banyak kayaknya. Ber- Makanya tadi kalau ditanya angka pemilih golput banyak nggak? Kayaknya ini bercandaan gue ya. Kayaknya menurun deh golput. Karena surat suaranya banyak dipakai orang lain. Oke, sekarang kita saatnya untuk membungkus dalam sebuah pesan ini valid. dia. Kalau gue tanya nih, pesan apa sebelum atau pesan vaksin valid apa yang sebelum kita semuanya menjalankan pilkada perlu didengarkan kepada masyarakat? Satu-satu aja, nggak apa-apa. Kalau misalnya punya 2 pesan boleh. Rama dulu atau Gian dulu. Pesannya ya baik lagi ini demokrasi ya sebaiknya memang kita berpartisipasi di demokrasi kita ini khususnya pilkada yang akan kita sambut ya. Karena apapun itu ya sebencinya lu sama politik itu sih yang akan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari gitu. Iya. Orang-orang itu yang akan bikin kebijakan yang menguntungkan ataupun nanti merugikan buat kita gitu. Iya. Jadi lebih baik kita berpartisipasi, gunakan hak pilih kita Iya. gitu untuk di pilkada nanti sih. Jadi kalau gue simpulkan, berpartisipasi dalam demokrasi karena pilihan kita pasti mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Yes. Gitu ya? Oke, Gitu kayak sih. siap. Wah, Bang Gian? kalau lu nggak percaya dengan pemimpinnya, setidaknya lu percaya dengan diri lu sehingga lu bisa masuk bilik suara dengan memilih yang lu percaya gitu. Karena gue tambahin, mari kita menyambut pesta demokrasi ini. Jangan sampai yang terpilih adalah orang-orang yang crazy. Iya. Siap. Jangan sampai kita memilih orang-orang yang crazy. Ya, oke. Sekarang mari kita musikan. Oke, kita bikin musiknya dan kita ajak mereka untuk berpartisipasi. Entah nyanyi atau kayaknya cocokan nge-rap deh. Kayaknya gue nge-rap, gue cocok. Oke. Ngerepotin orang banyak. Ya. Oke, saksikan di segmen berikutnya. Ya, balik lagi di Valid. Di segmen 2 ini kita akan membuat musik untuk pesan valid yang tadi sudah saya catat.
Kita coba lirikan. Ya. Karena ini dalam rangka pilkada, mungkin kita coba lagu satu-satunya lagu yang paling kuat tentang pemilihan ya pemilu, lagu pemilu ya. Pilihan telah memanggil kita. Gimana caranya lagu ini supaya kita bikin sedikit lebih minor, lebih sedih gitu ya. Coba. Dan ketukannya lebih pelan ya. Na 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 na. Sekarang karena ini Jakarta, ada beberapa lagu Jakarta yang sempat in mind ya. Saya temukan ada satu lagu yang kalau nuansanya lebih sedih, itu justru lagunya Kus Plus. Yang mana Kak? Ke Jakarta aku kan kembali. Ya. Ini dia tadi. Sekarang kita tidak boleh terlalu plagiat. Sebagai orang kreatif kita harus ganti kata-kata. Ke Jakarta, notasi itu harus kita ganti. Siapapun di Jakarta yang kan memimpin, satukanlah lagi kota ini. Oke ya, oke. Tapi kita simpan kanannya, kita mesti cari PR yang lain, rapnya belum, lagu untuk chorusnya belum, oke. Bisa dikasih beat aja langsung yang itu, cari yang sudah ada beatnya. Ini beat itu kalau nge-rap tuh penting banget untuk ngerasain ketukannya gitu ya, iya feel-nya. Wahai generasi, jagalah hati, janganlah mudah terprovokasi. Hadirkan dirimu berpartisipasi untuk memilih yang berprestasi. Itu dia. Chorus nih PR. Rasa cintamu pada negeri ini. Coba ya. Kita coba. Lu dulu deh kalau dia. Ingin ku sampaikan pada generasi, jaga hatimu, jangan terprovokasi. Hadirkan dirimu, berpartisipasi untuk memilih pemimpin yang berprestasi. Oke, ulang. Ya. Ingin ku sampaikan pada generasi, jaga hatimu, jangan terprovokasi. Hadirkan dirimu, jaga hatimu, jangan terprovokasi. Hadirkan dirimu, berpartisipasi untuk memilih. Berpartisipasi. Oke, lagi. Partisipasi untuk memilih pemimpin yang berprestasi. Oke, Gian. Is in the house, yo. Gua aja kalau ngeliat karaoke joget-joget doang nih. Ingin ku sampaikan pada generasi, jaga hatimu, jangan terprovokasi. Hadir Dari sambung ya. Jadi ingin disampaikan pada generasinya udah bagus. Jaga hatimu dari situ ya. ingin ku sampaikan pada generasi, jaga hatimu, jangan terprovokasi. Hadirkan dirimu, berpartisipasi untuk memilih pemimpin yang berprestasi. Jangan biarkan takutmu mengkhianati. Oke, shout-shoutnya udah. Paling gue mau sama Umbu mau nambahin bassnya aja, bassnya. Kita kan cowok-cowok ya, nanti biar lebih berasa cowok-cowoknya. Jangan biarkan takutmu mengkhianati. Rasa cintamu bagi bangsa ini. Siapa yang terpilih yang kan memimpikanlah dirimu.
Kalau gitu nanti ditempel dengan yang full ya. Ingin ku sampaikan pada generasi, jaga hatimu, jangan terprovokasi. Hadirkan dirimu, berpartisipasi untuk memilih pemimpin yang berprestasi. Jangan biarkan takutmu mengkhianati rasa cintamu bagi bangsa ini. Wahai yang terpilih, abdikanlah dirimu, memimpin Jakarta yang tercinta. Jangan biarkan takutmu mengkhianati rasa cintamu bagi bangsa ini. Wahai yang terpilih, abdikanlah dirimu, memimpin Jakarta yang tercinta.